gitu ya. Nah, tuh, ini untuk data yang tidak sama, itu kan. Nah, ini gimana kan gitu. New slide. Oke. Nah, kalau kita punya data yang tidak sama kan gitu. Saya tapi nggak usah panjang-panjang yuk. Insert sing anu yuk. 24 24 25 27. Oke, 27 bisa nggak ya? Atau kalau nggak, jangan gede-gede deh, 27 terlalu lebar. 13 atau 14. Nah, 14. Ya, itu ganjil. Nah, nggak apa-apa, 14 data. Kolom 14, row-nya 1. Row-nya 2, nggak apa ya, nama indeksnya 1. Oke, ini saya atasnya indeks ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Tuh, enggak iso. Pokoknya aman. Tidak apa-apa ya, nggak usah bagus-bagus, tidak apa-apa ya. Nah, gini deh. Kita punya 14 data, datanya sembarang tahu. Oke, 2, 4, 5, 1, 3, 7, 9, 4. Oke, 98 rano ya, kasih 8. Oke, saya punya data gini, ya kan. Ini kalau dibagi 2, ya kan, itu kan, mohon maaf, kita pakai core, ya kan, itu kan bisa, ya kan, pakai core itu kan bisa, core, pakai core itu bisa. Sekarang kalau ini 15 atau CC, boleh contoh rada susah ini. Kalau datanya nggak sama itu, tapi sebenarnya bukan karena datanya nggak sama jadi problem, ya prinsipnya aja yang kita pegang. Nah, kita punya data seperti ini. Oke, nah sekarang ya kan, namanya paralel kan mau dibagi. Kalau ini dipakai core, ya kan, kalau pakai core ya, pakai core ini bagus kalau pakai core. Bisa di copy deh. Oke, kalau pakai core duo misalkan, jadi kan pakai paralelnya 2, no problem. Ya kan, ini no problem kan. Nah, oke, berarti saya potong mana? Tak potong, misalkan mau dibagi 2, itu kan 77. Berarti kan ini tak hapus, gitu. Yang ini juga tak hapus yang sini. Oke, sorry. Ini kudunya sama deh. Daripada ini sih dia. Sing kurang podo sing ini. Ini kurang lebar. Nah, itu ya. Oke, ini nggak masalah deh. Yang seperti ini tidak masalah. Karena apa? Datanya sama. Core itu yang ada core berapa toh? Core 1, core 2, core
Core berapa? Berapa jadi core-nya itu? Yang ada 2, 4, 7. Halo? Ada berapa core? Kok anteng? 7, Pak. Yang kecil-kecil aja gede-gede datanya yang apa kangelan? Orang apa? Core berapa? Terkait karo bagi data lho, Dik. Core berapa? Core 2. Berapa? Core lagi berapa? Mas teman, core 3 kan Mas teman? Core IT? Oke. Oh, ya oke. Nah, saya tanya Mas teman ada. Oke, sekarang kalau 3 seperti apa? Nah, kita lihat. Ini no problem ya, enggak masalah ya. Karena adik-adik udah, Pak ini sama, enggak problem, ya kan? Tuh. Yang problem adalah kalau kan gitu. Ini contoh kecil, Dek. Kalau selisihnya besar repot memang. Oke, sekarang tak duplikat. Sekarang kalau core i3 di i3 berarti adik-adik menggunakan tiga apa namanya? Tiga pembagi. Nah, ini 3 membagi ya kan? Ini gimana kan gitu. Kan gitu. Ya dibagi 3. Cuma nek dibalas bagi 3 kan 12, sisanya ada yang lewat. Ya toh, ini harusnya kan 15. Ya kan, core banyaknya 15. Berarti kalau saya punya bagi 3, 15, sisanya berapa? Nah kan gitu, berarti kan 55, satunya 4. Kan gitu. Sekarang kita ini tak hapus. Saya copy. Oke, ini simpel kok sebetulnya, cuma perlu pemahaman. Oke, aduh kurang besar nih tadi. Oke. Masih tidak gede nih. Oke. Nah, sekarang ya kan logika berpikir berarti core I itu dibagi 3. 3 itu berarti 15 kan gitu. Berarti sisa 1. Oke. Nah, sekarang 55 berarti ini tak potong 1. Tak potong sampai sini. Kan masuk CPU 1. Nah, kemudian yang dari sini saya potong 10 lagi. 6 yo. Cut. 6 sampai ke 10. 6, 7, 8, 10. Cut lagi. Yang ini adalah 4, 11 sampai. Oke. Ini harusnya lebih kecil. Nah, gini ya. Ini harusnya pas atasnya tapi nggak pas sama tak mokok. Oke, sekarang ya kan. Kalau dihitung memori, maaf ya, memori sama deh. Mesti ikut. Kalau pertanyaan saya, kalau memori itu memorinya berapa? Kan ngitungnya kan ya 2. Iya kan? Kompleksitas waktu. Yang kedua adalah kompleksitas memori. Yang kita itu kan ya itu kan di analisa algoritma. Kompleksitas memori. Oke, sekarang tak balik karena yang agak krusial yang atas. Sekarang kalau kompleksitas memori ini isinya berapa? Halo, siapa ngerti tak tanya yuk.
Berapa ini kompleksitas memori dari data ini? Siapa sih yang dure? Mas Aber yang ketok di kepala aja depan. Halo Mas Aber. Berapa Mas kompleksitas memorinya untuk yang ini? Itu udah ada. Wis, berarti nanti siapa sih? Mas Arif. Halo Mas Arif, ada enggak? Murah ini. Mas Enrico, ada enggak Mas? Loh kok enggak ada orangnya? Si Honora. Mas Rizal. Halo? Ora ono. Halo Mas, gimana Mas? Saya Pak Rizal. Oh iya Mas, berapa Mas? Kompleksitas memori 12 Pak. Kok 12? Iki 12, oke. Tak apa-apa. Tak tulisnya dulu ya. Enggak apa Mas, ya kan. 12. Oke, makasih Mas Rizal. Apa sih? M Dasat, ada enggak? Ada Pak. Berapa Mas? 15. 15. Oke. Tarik golek lagi. Apa tulis apa Mas? Tadi adalah tak ada yang atas tadi. Aber, saker ada enggak? Kurang tak absen. Pak, hadir Pak. Oke. Berapa Mas? 15 Pak. Berapa? 18. 18. Oh, ini yang cowok-cowok ini. Golek sing beda ini siapa sih? Mbak Enek. Mbak Risma, berapa Mbak? Ada usul Mbak? 14 Pak. 14. Oke. Kurang tadi satu lagi, Mbak juga. Mbak Yuliana, berapa Mbak? 14 Pak. 14. Oh, ini ya cowok 12. Oke, jadi saya sampaikan ke adik-adik lagi ya kan, tolong diingat-ingat. Memori itu terkait dengan data, jumlahnya data berapa itu ya itu. Ya kan? Oke, ini kan jumlah datanya kan N, ikuti aja N-nya. N-nya berapa? Itu memori ya. Oke, jadi jawabannya salah gitu. Nah, yang betul 14. Kan datanya 14, N-nya 14, berarti memorinya 14, tergantung apa. Kalau kata seperti itu kan baik toh, bukan bit. Kalau bit jadi dikalikan 8. Oke ya, nah ini ya N itu. Sekarang yang pertanyaan kedua, berapa kompleksitas waktunya? Oh, ya. Ini saja kok Dek nanti. Ini kan dibagi core ya, ini benar dibagi 3, karena pakai core i3. Ya kan? Nanti misalkan 7 bagi 7 enggak mungkin data sekian bagi 7 kan kecil banget kan, berarti cepet banget kan, soalnya terlalu. Nah sekarang kompleksitasnya ini berapa? Halo. Tergantung datanya mau dicari data apa Pak? Gini ya kan, saat kita mencari sekarang gini lah ya kan, kita mau nyari apa data berapa data ya enggak ada ya. Sekarang kita mau nyari data 1 misalkan, wis berapa kompleksitas waktunya? Saya Mbak, saya ini cowok cewek gitu. Halo saya 1, 11, 12, 11, 22 berapa? Enggak ono. Maaf Pak, saya baru masuk, jadi belum ngerti.
Iya, barusan juga saya udah meng-approve jenengan kok udah tadi kok. Sebelum saya nyampe ini udah ada. Ya, Yahron, ayo Yahron. Hadir Pak, Yo, berapa Mas? kompleksitas waktu sama Ya, kayak memori Pak, 14 Pak. 14. Golek lagi. Trian ada Mas Trian? Berapa? Berapa Mas? 14 juga, Pak. 14. Seneng aja loh. Golek lagi. Johan Purnomo. 14 Pak, sama. 14. Ini cowok-cowok jawabannya segini, saya golek mbak-mbak juga yang ada enggak ya mbak-mbak iyo. Saya mbak-mbak iki jenenge sapa ya? Ayu Rahman, Aifah, Mbak. Ayu berapa Mbak? Sama Pak, 14 Pak. Oh, 14 semua. Oke. Ayu Rahma sudah. Sopo sih ya mbak-mbak itu. Jenenge ndak enak ini. Enggak ada genre ini. Maria kudu cewek yo. Ada enggak Maria Violeta? Ada Pak, Berapa Mbak? 14 Pak. 14. Oke, kan. Nah, saya tak cowok ini ono Isa ya. Berapa Sa? Apa ya Pak? Eh? 14 bagi 3 nih Pak, karena kali 3. Berapa? Bagi 3. Berapa? Berapa Sa? Aduh, karena kan kompleksitas ya Pak. Bentar. Kompleksitasnya ya Pak. Bentar. Kompleksitas waktunya. Halo Pak Imam. Halo. Gimana? Oh sudah, bentar, saya rodon ya Mbak Kiki. Mas, ditunggu dulu ya, sebentar yuk. Bukan Baik, yang Pak. ini, yang di kuliah tunggu sebentar yuk. Baik Pak. Oke, Pak. Siap.
Halo Mas, maaf lagi, yuk. Ini tadi terakhir Mas Sisa ya Mas? Halo Mas Sisa, Pak, halo. berapa Mas? 14 bagi 3. 14 bagi 3 ketemu ini piro? Temennya berapa? Apa? Berapa? 14 bagi 3. Woi agak keras. Bagi 3, 14 bagi 3. Kompleksitas waktunya. 14 bagi 3 berapa? 3. 14 bagi 3, 12, 4, 4,2/3. Apa mana? Oke. Nah ini Mas, jadi teman-teman semua, ini sebenarnya hal yang simpel ya kan, karena kita ngitungnya kompleksiti begini sebenarnya susah-susah amat dan enggak amat juga bisa. Itu. Jadi kompleksitas memori diingat adalah jumlah datanya. Ingat ya kan gitu. Jadi kalau di dalam komputer walaupun core macam-macam itu jumlah memorinya kan satu tempat kan, tidak berubah kan. Itu ya. Jadi memorinya tetap tidak berubah. Kemudian yang kedua, kompleksitas waktu. Tolong teman-teman diingat semua ya kan. Oke Mas, kalian yang pergantian macet. Fatman tuh kena macet. Enggak, saya enggak. Lagi gak ada. Pak, mic-nya mati, Pak. sorry. Oke, sorry. Jadi gini Mas, jadi kalau adik-adik menjumpai seperti ini, ya kan, itu kalau datanya ini kebetulan ini contoh kasus kecil ya. Jadi berpikirnya gini loh, Dek, ya kan, kita kalau di dalam sebuah setting seperti ini, ya kan, kita akan selalu berpikir bahwa itu jalan yang terpendek, jalan terjelek, Dek, enggak mungkin enggak. Yang kedua, kalau kita melihat ginian, ini kan maunya Mas Isa itu enggak, logikanya bener ya kan, Pak, itu karena 3 CPU ya kan, berarti dibagi 3. Iya betul ya kan gitu. Tapi gini, nek dibagi 3 ya kan, logikanya gini, ini bagi 3 berarti ketemunya 4, 2/3 ya kan. Kalau bentar deh, ini double masuk ini. Nice. Oke, berarti kalau itu ketemunya 3, 2/3 ya kan, itu enggak mungkin kan. Sing ini ya kan, ini itu belum selesai prosesnya ya kan. Tuh. Jadi kalau yang terakhir itu kan belum selesai prosesnya ya kan, karena 4/2/3 berarti berhenti dia. Logikanya gini, kalau itu datanya ternyata ada di sini yang dicari, searchingnya ada di daerah ini, berarti nggak akan ketemu kan gitu. Jadi gini, kalau terjadi seperti ini, maka yang dihitung adalah ya kan itu pada CPU yang terpanjangnya, itu waktunya. Pak, CPU 3 kan selesai, iya CPU 3 selesai, tapi totality sebuah sistem itu enggak mungkin akan ngitung jumlahnya masing-masing. Waktu itu waktu tunggu, gitu kan. Jadi kalau seperti ini gimana Pak? Ya kan, adik-adik akan ketemu bahwa itu adalah 5. Oke ya. Sampai sini, ini yang terjauh ini idle, tapi waktu tetap jalan, ya kan? Jadi kompleksitasnya berapa, ya kan? Tuh, oke apa deh? Absolut kan? Absolut dari berapa? Itu, ya kan? Absolut dari atau mak, mengatakan mak ya, mak dari big O gitu.
big O dari N dibagi 3. Kalau CPU-nya 3. Big O. Oke, ini rada ngisor, Dik. Kalau dipakai di apa tuh jenenge font ini under screen gitu. Sebentar, Dik. Under ora iso ya. Oke ya, ini agak bawah dia nulisnya agak ngisor. Jadi kayak indeks gitu. Cuma aku enggak ketemu ini. Sebentar udah paham lah. Oke ya, mak dari ya kan, mak lo maksimum itu kan dari 3 ketemunya berapa, Dik? 5, 2 per 5. Nggak dibagi 3. Sekarang dibagi 3. Oh iya ya, mak. Sorry, Dik. Nek apa pembulatan ke atasnya apa, Dik? Round. Iya toh? Nek mak salah, Dik. Round, Dik. Pembulatan ke atas. Round pembulatan ke atas atau ini Dik mengatakan apa ya? Round big O N per 3 itu pembulatan ke atas dari karena gini Dik, 1 pun tetap dibulatkan ke atas. Kalau ini saya mengambil maksimumnya ya kan, maksimum pertasisnya agak susah. Round pembulatan ke atas. Kalau termasuk gini loh, Dik, misalkan kayak jenengan ketemu 3,01 ya kan, itu artinya apa? Yang tapi ya jarang terjadi nih, ya kan? Pasti ke atasnya lebih banyak, 2/3-nya itu banyak. Tapi mungkin kalimatnya sekarang pakai ini dulu. Round big O N per 3. Round itu pembulatan ke atas dengan catatan bahwa 0,1 pun tetap ke atas gitu loh. Pakai catatan ya kan? Kan enggak mungkin. Ya kan? Pak, kalau kecil gimana? Nanti itu di CNN itu di back system. Nanti back system itu problemnya kalau yang lewat dari back itu dibuang. Nah, kalau yang ini enggak, kalau di CPU enggak gitu, beda dengan di NN. Ini catatan ya, tak tulis catatan di bawah. Catatan insert. Ini nanti di ujian kayaknya keluar, Dik. Mondi, soal ujian kayaknya metu ini, Dik, keluar ini soal ini. Tapi soal CPU ini berapa, datanya berapa belum. Catatan. Oke. Lebih dari bulat ya, lebih dari hasil bulat. Lebih dari hasil bulat masuk pembulatan, masuk ke atas pembulatan lebih dari hasil bulat masuk pembulatan ke atas. Udah ya. Ini catatan tadi karena kita nggak bisa memakai kata-kata ya. Jadi berapapun hasilnya, selebihnya itu udah masuk ke atas. Misalnya 3,001, Pak masuk kemana? Masuk ke atas, D. Ya kan? Pak 4,001 masuk ke atas. Ya kan? Itu ya, ini tak kasih tanda merah. Nah, gitu ya. Itu deh, ini yang searching paralel, ya kan? Jadi yang kita gunakan yang apa, ya kan? Yang maksimum dari data yang ada. Jadi kalau ini kebetulan data kita punya 14 dibagi 3. Pak, kalau kita punya 15 aman karena masih ketemunya 5. Gitu. Pak, tapi kalau ini cuma 11 gimana, Pak? Nah, ingat data 11 itu kan sama atau tetap lebih dari 1. Dia masuk kemana? 5. Beberapa berarti yang terakhir idle. Iya, tapi waktu komputer itu nggak bisa adik-adik potong-potong, nggak bisa. Tetap aja ngikut proses sampai selesai baru nanti jalan selanjutnya. Untuk array-nya. Berarti ada yang idle di CPU 3, iya. Itu ya, kalau sebuah data.
Oke, sampai sini Dik. Ini agak krusial ya kan. Kadang-kadang muncul di soal-soal karena ini membingungkan, ya kan. Tuh, tapi logikanya cukup simpel juga kalau adik-adik memahaminya. Ya kan. Jadi berarti pertama apa? Panjang datanya dibaca dulu, baru dihitung jumlah CPU-nya, kan gitu toh. Baru jenengan bagi, ya kan. Kemudian T-nya akan mengikuti T sepanjang yang paling panjang untuk partisinya, ya kan. Jadi kalau ini mau saya agak sedikit, nah nanti akan muncul gini. Duh, ini kok nggak ada. Oke, ini untuk CPU 1, simpel kan. Tapi tolong diingat-ingat nanti CPU 1. Oke. Kemudian yang bawah ini CPU 2. Tuh, tidak bisa masuk. CPU 2. Ini untuk CPU 3. Tuh. Oh, tidak bisa. Oke ya, ini untuk Core i3 Mas, CPU 3 untuk kasus sederhana. Ya kan, cuma data itu kan nggak sekecil ini, ya kan. Cuma ini sambil simpel supaya adik paham. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, itu besok kayaknya keluar di soal ujian akhir. Cuma CPU-nya berapa saya belum membuatnya, tapi insya Allah itu keluar. Karena itu pemahaman kita terhadap proses paralel atau searching paralel. Oke, besok kita ketemu lagi di sorting paralel. Ya simpel kan? Ya. Jadi insya Allah moga-moga bisa semua ya. Ya kan, ingat kalau melakukan satu indeksnya tolong ditulis supaya kita nggak ribet. Oke. Absen yuk.